Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan cerita tentang hantu Diana. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam94. Kalian juga bisa membaca tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diana adalah seorang wanita cantik yang memutuskan membeli rumah di kawasan perumahan C, Kota Tangerang. Di awal kepindahannya tahun 1990, Diana dikenal sebagai warga kompleks yang sangat tertutup dan bisa dibilang jarang terlihat ia beraktivitas seperti kebanyakan orang di pagi hari. Sesekali ia keluar saat tengah malam dan kembali pulang ketika pagi buta. Lantas, kehadiran Diana ini sempat menjadi pergunjingan warga, khususnya ibu-ibu sekitar. Bu Sopi, tahu nggak Bu, si Diana itu kayaknya kerjanya kupu-kupu malam deh, ujar Bu Endah, membuka pembicaraan pagi itu saat mereka saling bertemu ketika ingin membeli sayur Pak Jaidi, tukang sayur keliling. Masa sih Bu Endah? Tanya Bu Sopi. Bu Sopi ini kayaknya naif banget deh. Ibu sih nggak pernah lihat kalau si Diana itu keluar. Dia itu suka dandan menor-menor. Belum lagi pakaiannya itu. Benar-benar bisa menaikkan syahwat lelaki, Bu, ucap Bu Endah. Haduh, kok kayak gitu ya? Sayang masih muda tapi sudah menjadi kupu-kupu malam ya, Bu. Padahal kalau saya ini jadi Diana, pasti saya sih bakalan cari kerja aja, Bu. Cari duit yang halal. Cercos Bu Sopi kemudian. Udah Bu, yang penting suami-suami kita ini harus kita jaga biar nggak kecantol tuh sama si Diana. Apalagi kan Diana ini kayaknya masih lajang deh Bu, celetuk Ibu Rita kemudian. Begitulah kegiatan rutin yang ibu-ibu kompleks lakukan saat bertemu satu dengan yang lainnya. Seolah mereka ini tak jemu-jemu terus mengunjingkan Diana. Kebetulan pagi itu Diana keluar dari rumahnya yang juga ingin membeli sayur Pak Jaidi. Permisi Bu, ucap Diana menyapa sambil tersenyum. Ketiga wanita itu kemudian saling berbisik-bisik dan menatap sinis ke arah Diana. Apalagi Ibu Endah yang benar-benar melihat Diana dari atas sampai bawah dengan sudut matanya yang judes. Diana, kamu ini pakai baju kok kurang bahan gitu sih? Gak pantas tahu dilihatnya. Apa kamu sengaja ya memamerkan tubuh kamu sama suami-suami kita orang, cecarnya dengan nada sinis. Diana hanya tersenyum seolah tidak memperdulikan segala cercaan yang ditunjukkan untuknya. Diana hanya fokus memilih-milih sayuran Pak Jaidi dan segera membayar. Sesaat sebelum berlalu, Diana sempat berkata, Bu, saya nggak dikasih makan sama ibu. Emangnya saya peduli ibu mau komentarin saya apa kek? Emangnya ibu mau beliin saya baju gamis? Sambil tersenyum kecut meninggalkan mereka. Pak Jaidi seorang tukang sayur keliling, idola ibu-ibu kompleks itu hanya tertawa-tawa kecil. Jangan ketawa kamu Pak Jaidi, nanti saya nggak akan langganan sayur lagi nih, ancam Bu Endah. Mendengar hal yang menurutnya sangat mengesalkan, Ibu Endah menjadi semakin benci terhadap Diana kala itu. Seperti teroris yang menyebarkan kebencian, hampir setiap saat ketika para ibu-ibu kompleks bertemu untuk membeli sayuran Pak Jaidi, pastilah Ibu Endah menyerukan kebencian terhadap Diana. Ibu Endah mau agar Diana bisa segera pergi dari kompleks perumahan itu. Karena kurangnya bukti dan jarangnya interaksi dari Diana, beberapa ibu-ibu kompleks seolah menganggap bicara Ibu Endah itu hanya seolah bentuk provokasi yang tidak mendasar. Wes toh Bu Endah, kok kayaknya sampean ini gemes banget sih sama si Diana? Wong Diana wae jarang keluar rumah Bu. Dan lagi pula, kan suami-suami kita ini gak pernah ada interaksi sama Diana. Mungkin suamiku aja gak kenal siapa Diana, ucap Bu Gendis menengahi. Ibu Gendis ini kok angel banget sih dikasih tahu. Saya ini peduli Bu sama nasib rumah tangga kalian ini. Mudah-mudahan jangan sampai terganggu dengan adanya kehadiran si Diana ini.
ujar Ibu Endah tak mau kalah. Ya sudah, begini saja ibu-ibu. Jika kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, suami kita ini sedang genit-genit atau sedang berinteraksi berduaan dengan Diana, langsung saja Bu kita labrak Diana, timpal Ibu Sophie. Di suatu sore sekitar pukul 5, kebetulan minyak goreng Ibu Gendis ini habis. Ia lantas langsung membeli ke warung. Dan saat Ibu Gendis menuju ke rumahnya, ia tak sengaja melihat mobil suaminya Mas Danu berhenti tepat di depan rumah Diana. Di sana memang pintu rumah dan garasi Diana ini terbuka lebar, dan juga mobil Diana pun terparkir berhadapan-hadapan dengan mobil Mas Danu dengan kap mobil yang sama-sama terbuka. Karena gelap mata, Ibu Gendis langsung memanggil Ibu Endah, musuh abadi Diana, dan beberapa para ibu-ibu lainnya untuk memergoki Diana dan Mas Danu. Dengan kecepatan seperti ninja, para ibu-ibu langsung bergegas merangsek masuk ke dalam rumah Diana. Di dalam rumah Diana telah duduk Mas Danu yang tangannya kotor, seperti terkena kotoran mesin mobil, sambil meminum teh bersama Diana. Mas Danu, kamu ini ngapain sih bisa masuk ke rumah wanita ini? Pulang kerja bukannya pulang malah mampir ke sini kamu ya? Bentak si Ibu Gendis. Oh, kamu ketahuan ya sekarang belangnya Diana. Dasar kamu itu wanita murahan. Masa suami Ibu Gendis mau kamu makan juga? Cecar Ibu Endah. Diana saat itu mencoba menjelaskan. Bu, jangan sembarangan asal tuduh dong. Tadi mobil saya itu mogok pas di depan. Terus kebetulan mobil Pak Danu ini lewat, kasih saya bantuan. Makanya bisa sampai di sini. Dan tadi pas dicek ternyata aki mesin saya mati, Bu. Itu ibu lihat saja, masih ada bekas kabel jumper di mobil saya yang nyambung ke mobil Pak Danu. Oh, dan lagi, kalau saya mau macam-macam sama suami ibu, nggak mungkin pintu garasi saya dan pintu rumah saya itu terbuka lebar. Ucapan itu tak dipercaya oleh Ibu Endah, Sophie, Rita, dan Gendis. Hingga sempat terjadi adu mulut yang berakhir dengan saling baku hantam. Untung saja saat itu salah satu tetangga rumah yang terdekat yaitu Buntung mendengar ribut-ribut dari sebelah rumahnya langsung memanggil Pak RT untuk melerai aksi baku hantam mereka. Akhirnya kejadian itu berhasil ditengahi oleh Pak RT setempat dengan jalan damai. Karena Diana dan Mas Danu tidak terbukti melakukan hal-hal yang dilarang. Persoalan dianggap telah selesai karena salah paham. Lagi dan lagi, Ibu Endah seperti tidak puas dengan hasil jalan damai tersebut. Ibu Endah benar-benar menginginkan Diana untuk enyah dari kompleks perumahan itu. Ibu Endah menjadi sering mengintip aktivitas Diana bagikan CCTV yang bernyawa. Ibu Endah tahu kapan Diana kerja dan kapan Diana ini pulang. Suatu ketika, ada mobil yang saat itu terbilang cukup mewah terparkir di depan rumah Diana. Terlihat juga ada seorang anak muda yang tampan turun dari mobil dan masuk ke rumah Diana. Waduh, sepertinya ini bisa buat bahan untuk menyergap Diana yang sedang berbuat maksiat nih. Gumam Ibu Endah dalam hati sambil mengendap-endap mengintip rumah Diana. Ibu Endah kembali memanggil Pak RT untuk segera memergoki Diana bersama lelaki itu. Ketukan pintu Pak RT tak lama dibuka oleh Diana. Dengan baik, Pak RT dipersilakan masuk. Saat itu, Pak RT berkata Diana dan lelaki itu sedang tidak berbuat macam-macam. Malahan Diana memperkenalkan sosok lelaki yang bersamanya bernama Andri, adalah calon suaminya yang akan menikah sekitar sebulan lagi. Bak seperti dilempari malu, Ibu Endah kini tak berkutik dibuatnya. Berkali-kali ia mencoba untuk mengusir Diana, tetapi sulit baginya karena tidak menemukan bukti kuat untuk membuat Diana angkat kaki. Ibu Endah kini seperti terbungkam mulutnya saat berhadap-hadapan wajah dengan Diana saat membeli sayur di gerobak Pak Jaidi. Diana saat itu sudah merasa menang. Namun naas, suatu ketika ada seorang wanita misterius yang menggedor-gedor pintu pagar Diana. Wanita sundel, keluar kamu. Kamu itu perusak rumah tangga orang, Diana. Seketika itu pula semua warga seperti ikut mengerubungi rumah Diana. Tak lama, Diana keluar dari rumah dengan kebingungan. Anda siapa ya?
tanyanya. Perempuan tak beradab. Aku ini istri sahnya Mas Andri. Kamu jangan pernah bermimpi ya untuk menikah dengan Mas Andri. Pemandangan yang menurut Ibu Endah menyenangkan itu menjadi sebuah momentum yang tepat untuk mengusir paksa Diana. Diana, kamu ini selalu meresahkan kami. Lebih baik kamu pergi. Jelas bukan kalau memang pekerjaanmu adalah wanita penghibur. Hati Diana sangat hancur saat itu. Ia memang mengakui profesinya sebagai wanita penghibur. Namun itu semua ia lakukan untuk membantu keuangan orang tua bersama adiknya di kampung. Diana tidak pernah menyangka jika Andri, lelaki yang dikenalnya, sudah memiliki istri. Pukulan telak bagi Diana saat Diana sudah memberitahukan kepada keluarga besarnya yang ada di kota Manado jika ia segera akan menikah. Bagaimana ia dan keluarga besarnya menanggung malu. Kedua, ia sangat malu karena sudah merasa terusir dari rumahnya sendiri. Dan yang ketiga, ia merasakan sakit yang amat sangat saat mengingat kisah cintanya dengan Andri, pria yang ia anggap akan membantunya keluar dari lembah hitam, malah dengan tega menjatuhkan dirinya ke lembah rasa sakit paling dalam. Diana yang tersentak hanya bisa menangis dan mengurung diri. Bukannya warga turut prihatin dengan hal pahit yang sedang menimpa Diana. Para ibu-ibu kompleks itu semakin gencar mengusir Diana untuk pergi. Selama 2 hari berturut-turut, Diana tidak tidur, tidak pula makan. Yang ada di pikirannya, bagaimana ia harus menjelaskan kepada keluarga besarnya jika ia gagal menikah. Padahal seminggu lagi adalah hari yang sebelumnya ia dan Andri tunggu-tunggu. Saat-saat yang berat, Diana hadapi sendiri. Andri, kekasih yang ia sangat banggakan, pun tiba-tiba menghilang entah kemana rimbanya. Di akhir rasa keputusasaannya, Diana menuliskan surat wasiat untuk keluarganya di Manado. Inti dari surat itu adalah permohonan maaf jika selama ini Diana sudah berbohong kalau dirinya bekerja sebagai pegawai elit kantoran, melainkan dirinya adalah wanita penghibur. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan menghentikan petualangan kelamnya setelah Diana menikah. Namun semuanya sudah hancur. Tak akan ada lagi pernikahan indah di depan matanya. Terakhir, surat wasiat itu mengungkapkan untuk segera menjual rumah beserta mobil yang ia miliki untuk biaya pendidikan adik perempuannya dan juga untuk biaya hidup keluarganya di Manado. Surat wasiat itu tersimpan rapi di atas meja kamar tidurnya, dengan ada beberapa tetes air mata yang terjatuh dan mengering di surat itu. Saat penemuan jenazah Diana pun berlangsung sangat drastis. Buntung adalah satu saksi hidup yang menyaksikan bagaimana Diana ini tergantung tidak bernyawa dengan wajahnya yang membusuk dikerubungi lalat dan belatung. Saat itu Buntung yang curiga dengan bau busuk menyengat di sekitar rumah Diana. Ditambah lampu rumah Diana yang selalu menyala, membuat Buntung dan Pak RT mendobrak paksa pintu rumahnya. Apa yang dilihat Buntung cukup membuat Buntung tak nafsu makan selama hampir 1 minggu, karena selalu terngiang-ngiang wajah Diana yang benar-benar menjadi bangkai. Tidak ada lagi para cantik Diana yang terlihat terakhir kali, melainkan hanya seonggok daging yang hitam membusuk. Buntung pun bercerita jika setelah kejadian ditemukannya jenazah itu, keadaan perumahan seperti mencekam. Beberapa security, pedagang malam, dan tukang becak banyak menjadi korban kejahilan hantu Diana. Dan untuk ibu-ibu culik itu perlahan satu persatu meninggalkan rumahnya, dari alasan sudah memiliki rumah baru, sampai dengan alasan jika suaminya pindah keluar kota. Setelah para musuh Diana ini pergi, warga sekitar tidak merasa suasana yang mencekam lagi. Entah, mungkin saja mendiang Diana sudah puas karena bisa membalas pengusiran yang dilakukan beberapa warga terhadap dirinya. Tutup cerita Buntung kepada Mang Adi yang kala itu penasaran dengan sosok penunggu rumah angker kosong itu. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.